Nah, di sini saya punya beberapa macam RAM. Mulai dari Kingston, tada, 266. Terus Vigen 3200 CL16. Terus Tim Elite 3200 CL22. Terus Patriot Viper 3200 CL18. Nox Apacher 3200 CL16. T-Force Delta 3600 CL18 dan Kingston Fury bis 3600 CL17. Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini masih bahas seputaran CPU mining. Ya tentu kan kalau kita sudah tahu kalau CPU mining ya tentu CPU-nya yang paling penting. Tetapi CPU juga kerja pakai RAM. Nah, saya tahu kalau RAM itu juga termasuk penting. Cuma seberapa penting dan seberapa efeknya. Ya kan? Antara RAM yang beda-beda kualitas RAM, terus jumlah RAM, satu RAM, dua keping, atau dipenuhin 4 keping. Apakah memang ada bedanya? Nah, tujuan video ini saya mau ranking RAM yang saya punya, yang mana paling cepat, yang mana paling lambat. Terus nanti kalau saya mau ekspansi, saya bisa pertimbangkan soal harga dan performanya. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, saya mohon video ini di-like ya, karena saya mempersiapkannya sudah dari pagi dan sekarang sudah jam 6. Wih, 6 jam lebih saya persiapkan video ini. Kayak pengangguran. Oke, kita mulai yuk. Sebagai acuan, saya pakai AMD Ryzen 7 5800X. Di sini saya sudah patok ke core voltage 1,1 dengan core clock di 4000. Ini tidak saya ubah-ubah, saya cuma ganti-ganti RAM-nya saja. Untuk motherboard saya pakai dari Gigabyte X570 Aorus Elite. Dan untuk RAM-nya saya cuma menyalakan XMP-nya saja kalau ada XMP, dan saya tidak ubah-ubah timingnya sama sekali karena kita mau murni dari XMP saja dulu. Kalau soal ubah timing di video yang lain aja. Nah, dari percobaan saya dapatkan seperti ini. Kalau saya pakai Fury HyperX, dia tidak ada XMP. Jadi jalan 266, saya dapat maksimumnya di 7524. Ini saya jalankan tidak sampai 10 menit. Tapi ya intinya dapatnya seperti ini. Sebagai acuan kita ambil maksimumnya aja. Terus kalau saya punya yang Patriot Viper Steel itu dapat 8612. Kemudian ini apa? Oh, Nox, Apacer Nox, jalannya di 3200. Ya ini kelihatan ya. Dapat 8874. Ini tim Elite ya, tim grup Elite plus dengan 2222 52 474 bisa dapat 9000. Vigen Tsunami 3200. Ini yang 4 GB bisa dapat 9016. Tim Delta 3600 22 CL18 dapat 9029. Ini apa nih? Ini Kingston Fury Beast dengan 3600 MHz bisa dapat 90,36. Nah,
dari hasil ini, saya buat tabel untuk lebih gampang lihatnya. Yang paling bawah, ya ini, lalu naik, 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 naik. Kalau dari sini, jelas kita lihat, megahertz itu penting, karena kalau terlalu rendah, ya hasilnya juga rendah. Lalu, di megahertz yang sama, CL ini penting. Itu mempengaruhi. Tapi, yang aneh, tim Elite Plus ini, kenapa dia bisa di sini, padahal dia CL22. Nah, yang itu saya tidak paham. Jadi, saya eliminasikan aja. Keluarkan aja yang saya tidak paham. Kita pahami yang lebih gampang aja. Jadi, kalau kita lihat di sini, kelihatan kan? Yang lebih pelan itu yang 18. Semakin kecil, dia naik. Lebih kencang. Nah, ini 6 sama 16-nya, tapi ini timingnya di 20, ini 18. Lah, menang yang atas. Menang yang lebih kecil. Di 3600 juga sama-sama 18, tapi begitu kita lihat timingnya, masih menang yang lebih kecil. Jadi, untuk pemilihan RAM, ya inilah pengaruh. Terus, kapan hari ada yang tanya, kalau saya pakai single satu stick, satu keping RAM saja. Kalau saya tambah jadi 2, kira-kira naiknya berapa banyak? Nah, di sini saya juga cobakan. Kalau saya pakai single RAM, saya pakai yang Kingston Fury, itu dapat 7.546. Kalau pakai 2, kan kelihatan tadi. Sudah ada datanya di 9.000. Terus saya coba lagi dengan tim Delta, yang 3.600 juga, dapat 7.434. Ini single. Pakai dual, jadinya 90.29. Nah, kalau seperti ini, kita hitung-hitung, ini peningkatan 20% dari hash rate. Mungkin di tempat lain berbeda, ya saya tidak tahu, saya tidak bisa buktikan untuk secara global, tapi karena saya cuma punya 2 sampel. Kalau 2 sampel ini saya bisa jadikan teori, wah luar biasa, kacau dunia nanti. Kecuali kalau saya sudah coba agak banyak, mungkin 10-20 merek dengan berbagai macam, nah itu bisa jadikan teori. Tapi yang saya temukan, ini 20% peningkatan. Terus, kalau 2 dengan 4 gimana? Ada perbedaan nggak? Nah, di sini, kalau pakai 2, saya pakai apa? Vigen. Di sini saya punya Vigen ada 4. Ada beberapa sih. Nah, kalau 2 keping, saya dapat 90.16. Kalau saya pakai 4, jadi 9399. Anggaplah 94. Lumayan peningkatannya. Ya, enggak sampai signifikan banget sih, 10% enggak sampai. Paling cuma 2-3% kan? Ya kan, dari sudah 9.000, jadi naik 300, ya 3% lah. Tapi ada perbedaan. Nah, saya juga punya yang Knox, ada 4. Saya juga cobakan dari 8.800 naik ke 9144. Ada peningkatan, 2 dengan 4 itu ada perbedaan. Disclaimer dulu, ini hasil percobaan saya sendiri dengan sampel yang sangat sedikit. Jadi, kalau ada perbedaan dengan hasil yang dicoba, tolong jangan marah sama saya. Karena ya saya cuma punya apa yang saya ada ini. Sebagai contoh, saya punya 6 keping Vigen Tsunami.
semua hasilnya itu tidak ada yang sama. Contoh di sini, saya punya Weekend Tsunami, itu speednya dapat 9016. Keping yang lain, dapatnya 8943. Dan yang lain lagi, cuma 8000. Memang yang 8000 ini masih bisa ditingkatkan kalau kita edit timingnya. Tapi kan sudah kaget duluan kan? Nah, jadi kembali lagi, kalau lihat data ini, yang mana yang dipilih? Kalau saya tertarik dengan Tsunami dan Aperture. Tinggal hitung-hitungan aja. Kenapa? Tsunami dan Aperture kalau beli baru sekitar 500-an. 500-600-an. Kalau yang 3600 ini sekitar 700-800-an. Bagi saya, peningkatannya ini tidak signifikan, betul? Yang beda ya di sini aja. Dengan harga yang sama, Anda pilih yang mana? Yang 8 GB, yang 8 GB kali 2, atau 4 GB kali 2. Nah, itu sih bebas-bebas. Saya tidak ada rekomendasi, datanya sudah saya sampaikan. Nah, jadi pilih yang mana? Taruh di komen ya. Dan jangan lupa, tolong like video ini. Saya buatnya dari pagi sampai malam, seharian. Setidaknya, ya muncullah 500 like, 1000 like. Ya, itu aja ya. Sampai jumpa di video yang lain.